Berikut aplikasi yang digunakan untuk membeli saham. Baik, kali ini saya akan menjelaskan ada berapa sih lembaga pemeringkat saham, cara membeli saham, dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan saham. Nah, adapun yang pertama itu lembaga pemeringkat saham. Menurut surat edaran Bank Indonesia tahun 2011 bahwa lembaga pemeringkat saham adalah salah satu elemen atau unsur terpenting yang berperan dalam mendukung operasional keuangan, antara lain membantu terciptanya transparansi pasar keuangan yang mendorong investasi yang efisien yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara itu, lembaga pemeringkat saham yang telah diakui oleh Bank Indonesia adalah lembaga pemeringkat saham yang sudah memenuhi beberapa aspek penilaian, antara lain yang pertama itu ada independensi, yang kedua objektivitas, yang ketiga pengungkapan publik atau disclosure, yang keempat transparansi pemeringkatan, yang kelima sumber daya, dan yang keenam yaitu kredibilitas lembaga pemerintah. Nah, kemudian lembaga yang telah memenuhi aspek penilaian yang tadi sebagai pemeringkat yang diakui Bank Indonesia antara lain yang pertama yaitu Fitch Ratings, yang kedua Moody's Investor Service, yang ketiga yaitu Standard & Poor's, yang keempat PT Fitch Rating Indonesia, yang kelima yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia atau sering disebut dengan Pevindo. Nah, perlu kita ketahui bahwa saham adalah instrumen investasi yang menjadi bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan atau bukti dari penyertaan modal. Nah, saham merupakan investasi yang tergolong berisiko tinggi atau high price. Berikut ini beberapa pilihan cara membeli saham dengan mudah. Yang pertama yaitu menentukan terlebih dahulu perusahaan sekuritas. Bahwa kita ketahui bahwa hal pertama yang ketika ingin membeli saham adalah tentukan perusahaan sekuritas atau tempat Anda bertransaksi saham. Perusahaan sekuritas merupakan perantara untuk jual beli saham dan membantu proses pembukaan rekening pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Untuk memilih perusahaan sekuritas, pastikan telah terdaftar dalam BEI. Yang kedua yaitu buka rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah atau RDN merupakan rekening yang dimiliki oleh para investor untuk melakukan transaksi jual beli di pasar modal. Nah, untuk membuka RDN ada beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu menyiapkan dokumen atau berkas yang dibutuhkan. Tahapan berikutnya yaitu memilih sekuritas tempat Anda membuat rekening tersebut. Anda bisa memilih bank sekuritas yang sudah mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, isi formulir dan seluruh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, Anda dapat menyetorkan deposito awal pada rekening dana nasabah tersebut. Nilai setoran awal dari setiap bank sekuritas berbeda-beda. Umumnya ada sekitaran 100.000 hingga 3 juta. Yang ketiga itu pilih saham. Namun sebelum memutuskan membeli saham dari sebuah perusahaan, pastikan Anda telah membaca laporan keuangan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kinerja perusahaan tersebut. Nah, saham yang digunakan untuk investasi jangka panjang harus dipikirkan dengan baik. Belilah saham dari perusahaan yang memiliki nilai fundamental baik. Untuk pemula dapat membeli saham blue chip alias saham yang dimiliki oleh perusahaan dengan reputasi atau track record yang baik. Nah, saham jenis ini nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun, sehingga sangat cocok untuk
investasi jangka panjang. Nah, apabila sudah yakin dengan saham tersebut, Anda bisa langsung membelinya. Nah, yang keempat yaitu pantau pasar. Nah, setelah melakukan tahapan cara beli saham, selanjutnya Anda bisa memantau kondisi pasar dan waktu ke waktu. Tidak perlu mengecek portofolio setiap hari, tapi cukup pantau saja dari sosial media atau media lain yang memang mengulas harga saham setiap harinya. Anda dapat menambah saham yang dimiliki dengan membelinya saat nilai pasar sedang turun, agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar di kemudian hari. Nah, cara beli saham online. Saat ini semua hal sudah semakin mudah. Dengan hadirnya internet, banyak aktivitas yang kini bisa dilakukan dengan menggunakan ponsel. Salah satunya membeli saham. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan sebagai salah satu cara membeli saham. Berikut aplikasi yang digunakan untuk membeli saham. Saya ingin investasi saham profit. Yang ketiga yaitu perusahaan yang terkait dengan saham. Yang pertama itu Astra Agro Lestari, yang kedua Mahaka Media, yang ketiga yaitu Asuransi Binadana Arta, yang ketiga yaitu ABM Investama, dan yang keempat yaitu Akasha Wira Internasional. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang terkait dalam saham yang sudah menggo public.